Selamat pagi Pak Ucu, saya Mikono Vita Luciana Pasaribu dari kelas IT 501 akan mempresentasikan mata kuliah jaringan wireless dan mobile. Keunggulan teknologi wireless berbasis optik yaitu kecepatan transmisi tinggi. LiFi menggunakan cahaya tampak sebagai media transmisi yang memungkinkan transfer data dengan kecepatan yang sangat tinggi. Cahaya memiliki frekuensi jauh lebih tinggi daripada gelombang radio yang digunakan dalam WiFi. Selanjutnya, kapasitas spektrum lebih tinggi. Spektrum cahaya tampak memiliki kapasitas yang jauh lebih besar daripada spektrum radio yang digunakan dalam WiFi. Hal ini berarti LiFi dapat mendukung lebih banyak perangkat dan koneksi secara simultan tanpa mengalami kelebihan beban pada jaringan. Keunggulan selanjutnya adalah keamanan yang lebih tinggi. Dalam LiFi, data ditransmisi melalui cahaya yang terbatas pada area yang dapat dijangkau oleh sinyal cahaya, sehingga meminimalkan risiko pencegatan atau penetrasi dari luar jaringan. Ini membuat LiFi lebih aman dari serangan jaringan yang bersifat nirkabel seperti pengintipan atau peretasan. Keunggulan selanjutnya adalah tidak mengganggu gelombang radio. Karena LiFi menggunakan cahaya tampak sebagai media transmisi, ini tidak menghasilkan intervensi dengan perangkat elektronik yang lain menggunakan gelombang radio seperti WiFi. Ini memungkinkan LiFi dan WiFi untuk beroperasi secara bersamaan dalam ruang yang sama tanpa saling mengganggu kinerjanya masing-masing. Keunggulan selanjutnya tidak ada bahaya radiasi elektromagnetik. LiFi tidak menghasilkan radiasi elektromagnetik yang sering dikaitkan dengan teknologi nirkabel lainnya seperti WiFi. Ini bisa menjadi keunggulan bagi mereka yang peduli dengan dampak kesehatan dari paparan radiasi elektromagnetik. Prinsip kerja LiFi yaitu satu sebagai sumber cahaya. LiFi menggunakan sumber cahaya seperti lampu LED untuk menghasilkan sinyal data. Dan ada modulasi cahaya. Data dimodulasi ke dalam cahaya dengan mengubah kecerahan lampu LED secara tepat. Selanjutnya ada penerima cahaya. Di sisi penerima, fotodetektor atau sensor cahaya digunakan untuk mendeteksi perubahan intensitas cahaya yang dihasilkan oleh pengirim. Selanjutnya, prinsipnya adalah komunikasi data. Setelah data diterima oleh penerima, itu bisa digunakan untuk melakukan berbagai tugas seperti mengirim pesan, akses internet, atau mentransfer file. Contoh penerapan LiFi di kehidupan kita sehari-hari contohnya adalah komunikasi di ruang tertutup. LiFi sangat cocok untuk digunakan dalam ruangan atau ruang tertutup di mana jaringan LiFi mungkin terbatas atau tidak dapat diakses dengan baik. Selanjutnya, transportasi publik. LiFi dapat diterapkan dalam kereta bawah tanah atau kereta komuter untuk menyediakan koneksi internet yang lebih cepat kepada penumpang. Penerapan selanjutnya di industri otomotif. Dalam mobil atau kendaraan, LiFi dapat digunakan untuk mentransfer data dengan cepat antara perangkat dengan kendaraan. Ruang terbatas di lingkungan di mana penggunaan gelombang radio harus dihindari seperti di sekitar peralatan medis yang sensitif. Di sini terdapat prinsip-prinsip kerja iOT, yaitu 1. Sensor dan perangkat pemantauan. iOT menggunakan berbasis jenis sensor dan perangkat pemantauan untuk mengumpulkan data. 2. Komunikasi data. Setelah data dikumpulkan oleh sensor, iOT membutuhkan mekanisme untuk mentransmisikan data ini ke sistem pengawasan atau penyimpanan data. Selanjutnya ada platform iOT. Data dikumpulkan oleh sensor kemudian dikirim ke platform iOT yang dapat menganalisis, menyimpan, dan mengelola data. Selanjutnya ada pengolahan data di platform iOT. Data yang diterima dari sensor dapat diolah secara real time atau dijadwalkan untuk proses secara batch. Selanjutnya ada prinsip kerja nirkabel. Pertama, transmisi sinyal. Teknologi nirkabel memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi tanpa kabel fisik. Selanjutnya, protokol komunikasi. Ada berbagai macam protokol komunikasi nirkabel yang digunakan masing-masing dengan keunggulan dan kelemahan mereka sendiri. Ketiga, keamanan. Keamanan sangat penting dalam teknologi nirkabel untuk melindungi data yang dikirimkan antara perangkat dari akses yang tidak sah atau dimanipulasi. Selanjutnya, ada jangkauan dan ketersediaan. Teknologi nirkabel memiliki jangkauan yang bervariasi tergantung pada protokol yang digunakan. Prinsip selanjutnya ada pemeliharaan dan manajemen.
Pengelolaan jaringan nirkabel melibatkan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak serta manajemen sumber daya jaringan untuk memastikan kinerja yang optimal dan keamanan yang tepat. Contoh penerapan iot dan nirkabel ada contohnya di dalam smart home, kesehatan dan perawatan medis, transportasi pintar, pertanian pintar, manufaktur, kota pintar, retail, dan energi pintar. Berikut adalah prinsip kerja FISO-COM. Salah satunya penghasil sinyal. Pertama-tama, sinyal data dari sumber harus dihasilkan berupa data digital yang akan ditransmisikan melalui media FSO. Adanya modulasi, sinyal digital kemudian dimodulasi pada sumber cahaya. Biasanya menggunakan teknik seperti modulasi amplitudo atau modulasi frekuensi untuk mengubah cahaya menjadi pola yang sesuai dengan data yang akan ditransfer. 3. Pengiriman cahaya. Sinyal cahaya dimodulasi kemudian dikirimkan melalui udara menuju penerima. 4. Penerima sinyal. Di sisi penerima, cahaya yang diterima diubah kembali menjadi sinyal listrik oleh fotodetektor atau fotodioda. Selanjutnya ada pemulihan data. Sinyal listrik yang dihasilkan kemudian diubah menjadi data digital atau penerima. Proses ini sering melibatkan penerapan teknik-teknik pemulihan sinyal untuk mengkompensasi gangguan dan distorsi yang mungkin terjadi selama transmisi. Lalu selanjutnya deskripsi dan dekompresi. Jika data ditransfer, terenskripsi atau dikompresi, langkah-langkah tambahan mungkin diperlukan untuk mendeskripsi dan mendekompresi data agar dapat dibaca atau diproses oleh penerima. Selanjutnya ada pelaksanaan protokol komunikasi. Terakhir, data yang telah dipulihkan dikirim ke protokol komunikasi yang sesuai untuk memastikan pengiriman yang tepat ke tujuan yang diinginkan, agar komunikasi antar pengirim dan penerima terjadi sesuai dengan standar yang diharapkan. Contoh penerapan FSO-COM, yaitu adanya koneksi antar bangunan, penghubung jaringan, penggunaan darurat, koneksi internet cepat di area terpencil, penerbangan dan ruang antariksa, keamanan dan selanjutnya menerapkan LiFi untuk smart city. Gagasan untuk menerapkan LiFi dalam sebuah smart city adalah langkah inovatif yang dapat menghadirkan sejumlah manfaat yang signifikan dalam infrastruktur kota cerdas tersebut. Berikut beberapa gagasan dan penjelasan mengenai penerapan LiFi dalam smart city. Internet cepat dan aman. LiFi memungkinkan pengiriman data secara nirkabel melalui cahaya LED. Dengan menggunakan LiFi, koneksi internet dapat menjadi lebih cepat dan aman. Selanjutnya, jaringan komunikasi pada lampu jalan. Lampu jalan dilengkapi dengan teknologi LiFi dapat menjadi infrastruktur yang penting dalam smart city. Adanya monitoring dan pengolahan lalu lintas. LiFi dapat digunakan untuk membuat sistem pemantauan lalu lintas jauh lebih efisien dan akurat. Koneksi cerdas di area publik, di taman, plaza, atau area publik lainnya dapat digunakan menyediakan akses internet yang cepat kepada pengunjung. Pendidikan dan pembelajaran. LiFi dapat membantu dalam meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan di Smart TV. Pusat kesehatan cerdas. LiFi dapat digunakan dalam pusat kesehatan, menyediakan akses internet yang cepat dan aman kepada pasien dan staf medis. Lalu untuk promosi pariwisata dan budaya. Dengan memasang LiFi di tempat-tempat wisata dan pusat budaya, Smart TV dapat meningkatkan pengalaman wisatawan dengan menyediakan akses internet yang cepat, untuk informasi wisata, tour guide, atau aplikasi realitas tambahan, dan peningkatan efisiensi energi. LiFi menggunakan lampu LED yang efisien, energi sebagai titik akses yang sejalan dengan tujuan Smart TV untuk mengurangi konsumsi energi. Terima kasih untuk Pak Ucu bimbingannya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam presentasi saya. Selamat pagi.